Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Hari ini kita kembali membuat konten mengenai Tosan Aji Nusantara, teman-teman. Tosan Aji itu ada bermacam-macam ya. Ada kujang, ada tombak, ada keris, kemudian ada badik, ada pedang juga bermacam-macam, ada pedang suduk maru, ada apa lagi ya, cengkrong, trisula, ya itu semua adalah Tosan Aji atau wesi aji. Wesi itu besi ya, aji itu memiliki nilai lebih. Pada hari ini kita akan membahas tips memilih keris sepuh bagi pemula, teman-teman. Jadi keris maupun tombak maupun kujang itu Tosan Aji sekarang itu banyak dimiliki oleh teman-teman yang usianya masih muda belia ya. Usia produktif. Jadi Tosan Aji itu sudah tidak maksud duduk wong tua tok gitu loh sing duweni, bukan hanya orang tua saja yang memiliki, tetapi zaman sekarang anak muda pun juga ikut memiliki, apalagi setelah keris dinobatkan sebagai warisan budaya ya oleh UNESCO. Salah satu cara atau tips untuk memilih keris sepuh bagi pemula itu kan kadang kita membeli atau memahari melalui media sosial ya, teman-teman, baik di online shop atau di marketplace atau di Facebook atau di WhatsApp, apalagi yang ada gambarnya, atau di Instagram ya, semua udah saya sebutkan ya, adil ya. Itu kan kita hanya melihat gambarnya saja, teman-teman, tidak melihat secara fisik. Nah itu nanti ada caranya, teman-teman. Memang itu butuh waktu belajar ya. Kalau untuk melihat sebuah benda pusaka hanya melalui sebuah gambar itu perlu belajar, perlu jam terbang. Dulu saya, tipsnya ialah cara saya dulu memegang sebanyak 20 unit keris, teman-teman. 20 piece keris. Bukan milik saya, saya belum punya ya kan. Itu cara saya dulu belajar. Jadi mengikuti sebuah perkumpulan atau organisasi atau paguyuban yang pecinta Tosan Aji, kita berkumpul semua kan, mereka pada membawa masing-masing keris ya. Lah itu kita pegang aja, teman-teman. Dari semua jenis keris itu, baik yang baru maupun yang tua, kita pegang aja seperti ini. Nah, nanti setiap keris itu memiliki karakter besi yang berbeda-beda, teman-teman. Memiliki karakter besi yang berbeda-beda. Nah, ini yang sekarang dipegang ini ialah keris tilam upih, teman-teman. Jadi dia hanya lurus, ada belumbangan. Belumbangan itu di sini ada kayak cekungan gitu, teman-teman. Kemudian ini ada tikel alis. Tikel alis itu juga cekungan tapi agak panjang, hanya segini. Nah, sudah hanya ini saja. Jadi milikilah pertama kali keris yang sederhana, teman-teman. Dan itu kelak akan menjadi sebuah patokan atau standarisasi selera untuk teman-teman. Nah, itu nanti menjadi patokan, teman-teman. Ini dulu juga kita dapatkan
melalui media sosial, teman-teman. Salah satu cirinya kalau keris sepuh itu, dia ada kikisannya, teman-teman. Ini kikis, geripis kalau bahasa Jawanya ya. Dan ini tidak mungkin bisa ditiru oleh keris-keris buatan baru. Mau di treatment model apapun tidak akan bisa, teman-teman. Kegeripisan di tepi wilah ini adalah sangat khas. Nah, ini ya kelihatan. Kemudian ini kelihatan kan? Geripisnya memang sedikit-sedikit, teman-teman. Ini nggak bisa mau digerinda, mau diapain, kalau ditiru nggak bakalan bisa. Nah, ujungnya ini juga kadang tumpul. Ini adalah hal yang wajar dijumpai pada keris-keris sepuh atau tua. Itu yang pertama. Yang kedua, antara gonjo, ini gonjo, teman-teman. Yang paling bawah ini namanya gonjo. Antara gonjo dengan wilah, ini wilahnya ini. Dia biasanya terdapat renggangan, teman-teman. Dulu ini rapat waktu dibikin pertama kali oleh sang empu, oleh seniman Tosan Aji ya. Dulu rapat karena ini sudah sepuh, sudah berusia ratusan tahun. Maka di sini terjadi kikisan sehingga menyebabkan adanya kerenggangan antara gonjo dengan wilah. Ini ciri yang kedua. Nah, kalau hanya di media sosial, tips yang paling penting ialah mintalah foto pesi, teman-teman. Pesi itu apa sih? Pesi itu yang di bagian pangkal ini, di handle ini, teman-teman. Itu ada besi kecil, panjangnya hanya maksimal 7 cm. Saya buka dulu ya, saya pause dulu. Nah, pesinya saya buka ya. Ini juga mau saya ganti talinya. Tujuan membuat tali itu buat apa sih, teman? Biar kenceng gitu loh. Lubangnya kan udah longgar ya. Lubangnya sudah mengalami kelonggaran, kemudian pesinya sendiri juga sudah mengalami pengikisan sehingga menjadi kecil, maka longgar. Nah, untuk mengatasi biar nggak longgar ya dikasih ikatan benang kasur atau rafia juga bisa, teman-teman. Rafia yang kecil. Sebentar saya ambilkan ya, biar tahu, teman-teman. Lah ini, atau diikatkan rafia. Ini rafianya kecil sekali, teman-teman. Bukan rafia yang agak gede, enggak, ini kecil. Beli di warung ya, kebetulan ada sih. Memang jarang ada yang jual. Ini kebetulan aja saya pas jalan-jalan di mall kalau nggak salah nemu, terus tak beli. Nah, kembali lagi, tips memilih keris bagi pemula, terutama pemaharan melalui media sosial atau online atau hanya dengan melihat gambarnya, teman-teman. Jangan lupa minta foto ini, teman-teman. Mintalah bagian foto ini adalah sangat vital sekali, teman-teman. Saya mendapatkan ilmu pesi ini, ilmu pesi ya, pengetahuan tentang keris itu saya dapatkan waktu kumpul-kumpul paguyuban, teman-teman, di Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Nah, itu saya mendapatkan pemahaman untuk melihat keris. Lihat ya bagian ini, teman-teman. Kalau penjualnya enggan menunjukkan pesinya ini, sebaiknya di cancel aja, teman-teman. Jangan dibeli. Karena apa? Biasanya ada yang di sininya sudah sambungan, sudah patah terus disambung. Nah, itu namanya serumbungan, teman-teman. Itu sudah enggak orisinil lagi kalau menurut saya. Karena sudah mengalami wahan atau ubahan. Walaupun karena usia ya, memang usia, putus terus disambung lagi. Menurut saya itu sudah tidak orisinil. Lalu lihatlah di pangkal ini, teman-teman. Cuman kalau di pangkal ini, kalau lewat gambar itu memang
agak sulit ya, tapi bisa kalau hanya dari foto teman-teman. Karena saya sendiri juga pernah melakukan fotografi teman-teman mengenai pangkal besi ini. Ini memang pengambilan potretnya agak membutuhkan skill, tapi cobalah minta untuk difotokan. Pemahaman tentang pesi ini, pesi keris, itu sangat jarang sekali disampaikan oleh para senior-senior Tosanaji teman-teman. Kenapa jarang disampaikan? Karena ini adalah hal yang sangat vital. Bahkan banyak mereka yang merahasiakannya. Yang penting, kalau dari gambar, yang penting itu ininya utuh saja dulu. Nah, lalu kalau sudah sampai, itu nanti akan ada ciri khusus lagi teman-teman. Saya bukakan yang lain ya. Wah, yang ini lubangnya sudah besar banget teman-teman. Lubang handle-nya ini sepertinya masih orisinil bersama dengan warangkanya teman-teman. Itu masih sama. Apa karakter kayunya teman-teman? Maaf, saya ginikan aja ya. Karakter kayu ini dengan ini sama teman-teman. Sepertinya ini masih orisinil. Wah, sangat beruntung sekali bisa memiliki keris sepuh yang original. Keautentikannya masih terjaga. Nah, ini jadi ciri-ciri keris sepuh itu biasanya ya teman-teman, di pesinya ini selalu berbentuk runcing atau kerucut. Kadang juga mengecil di bagian tengah saja. Jadi sini besar, sini mengecil, kemudian sini besar lagi. Seperti itu teman-teman. Ciri keris sepuh. Kalau ini kerucut, sini besar, langsung kerucut. Ini apakah bisa ditiru oleh keris-keris buatan baru? Bisa teman-teman, tapi tetap tingkat keausannya atau kehalusan dalam kikisan ini jelas berbeda antara yang alami dengan yang treatment atau yang sengaja dibuat kerucut. Itu pasti ada bedanya. Lalu, nah, yang bagus lagi, di pangkal pesinya, di pangkal sini teman-teman, dia landai, gitu. Di pangkalnya ini, dia landai. Mungkin kalau kamera memang sedikit susah ya, ngeblur atau gimana, tapi kalau untuk foto itu bisa teman-teman, bisa kelihatan. Landainya itu bisa kelihatan. Nah, saya rasa hanya itu ya yang perlu dipahami dalam memilih keris sepuh untuk pemaharan via via online teman-teman. Kalau pegang langsung sih enak, tapi kalau online itu memang butuh keahlian khusus. Nah, ini lagi nih, dia pasti memiliki ciri khusus teman-teman. Gripisnya ini loh, ya kan? Nah, gripisnya ini khas. Ini nggak bisa ditiru teman-teman. Untuk buatan-buatan baru kemudian dibikin gripis ini nggak bisa ditiru. Ini original. Nah, sama di bagian pangkalnya juga, dia ada gap kan, ada renggangan, sama seperti yang tadi itu. Ini. Nah, kemudian di tengah nih kelihatan nih, bolong tuh, nggak bolong, apa kikis gitu loh. Ada kikisan alami seperti ini teman-teman. Nah, ini orisinil keris sepuh. Ini juga kita dapatkan online teman-teman. Dan ini yang pertama kali saya miliki. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam budaya.